Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sagita dengan NIM 2215371034. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada Ibu Nifas terkait Swedish Massage pada ibu postpartum. Nah, di sini ada contoh soal kasusnya. Nyonya L, usia 32 tahun, baru saja melahirkan anak keduanya melalui persalinan normal 2 minggu yang lalu. Saat ini ia datang ke klinik mengeluhkan rasa lelah yang berlebihan, nyeri punggung, dan ketegangan di leher serta bahunya. Nyonya L juga merasa cemas dan mengalami kesulitan tidur sejak melahirkan. Jadi yang akan kita berikan penata laksanaannya. Di sini kita akan menjelaskan pengertian dari Swedish Massage tersebut, terus manfaatnya apa, kemudian ada tekniknya bagaimana, terus diberikan edukasi terkait postur tubuh yang benar, dan edukasi teknik menyusui yang benar. Yang pertama, pengertian dari Swedish Massage. Swedish Massage adalah salah satu jenis pijat yang paling umum dan populer di dunia. Teknik ini dikembangkan oleh Per-Henrik Kling, seorang ahli anatomi Swedia pada abad ke-19. Pijat Swedia terkenal karena kombinasi gerakan yang meliputi Petrissage, Effleurage, Friction, Tappement, dan Vibration. Yang pertama, Effleurage adalah gerakan urut mengusap secara ritmis atau berirama dan berurutan dari arah bawah ke atas. Effleurage dilakukan dengan telapak tangan dan jari merapat pada saat tangan bergerak meluncur di atas permukaan tubuh. Yang kedua, ada Petrissage, adalah gerakan urut dilakukan dengan kedua tangan memijat bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara berurutan. Tujuan dari Petrissage adalah memperlancar penyaluran zat-zat di dalam jaringan ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga, ada vibrasi, adalah gerakan menggetarkan massa otot secara berirama dengan tekanan ringan. Vibrasi dapat memberikan rangsangan pada ujung-ujung saraf. Lanjut, yang keempat, ada Tappement, adalah gerakan memukul massa otot yang dapat mempengaruhi tonus saraf otonom jaringan perifer sehingga mengalami relaksasi. Pada umumnya, Tappement dilakukan dengan kedua tangan bergantian. Yang kelima, ada Friksi, adalah menghancurkan bekuan dan pengerasan di dalam jaringan ikat dan otot. Friction dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari atau pangkal telapak tangan, disesuaikan dengan keadaan. Caranya dengan menekan ujung-ujung jari tersebut dan putar-putarkan berurutan sambil berpindah tempat atau menetap. Nah, berikut ada gambar dari otot-otot yang diurut. Nah, kalau pada otot punggung ini contohnya ada otot trapezius, ada rhomboideus, terus ada teres major, latissimus dorsi. Bisa dilihat juga ekstremitas bawah ada gastrocnemius soleus, lalu ada semitendinosus. Lalu di ekstremitas atas itu ada bicep, tricep, deltoid, extensor digitorum, extensor carpi, radialis longus. Lalu lari ke pundak, itu ada splenius. Kemudian lanjut, manfaat dari massage sendiri, yaitu setelah melahirkan, ibu biasanya tidak akan punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri karena setiap hari dihabiskan untuk merawat bayi yang baru lahir. Setelah melahirkan, biasanya ibu baru akan mengeluh badannya terasa tidak enak, pegal-pegal, sulit tidur, kram otot, dan lain-lain. Sehingga pijat dapat menjadi penting dan menguntungkan karena diketahui dapat meningkatkan relaksasi, melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri dan stres, dan sangat banyak manfaat kesehatan yang lain. Dan pijat pada Ibu Nifas efektif mempercepat pemulihan dan meningkatkan keseimbangan hormonal sehingga level prolaktin dan oksitosin bertambah banyak untuk memfasilitasi menyusui. Nah, berikut manfaat massage secara fisiologi. Yang pertama ada meningkatkan sirkulasi darah. Pijatan dapat membuat vasodilatasi sehingga dapat membantu peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi ke jaringan-jaringan, dan juga membantu dalam pengangkutan zat-zat sisa dan toksin keluar dari tubuh. Yang kedua,
Untuk relaksasi otot, pijatan dapat membantu mengurangi ketegangan otot, mengendurkan otot yang tegang, dan meningkatkan fleksibilitas. Ini dapat membantu dalam mengurangi rasa sakit dan kekakuan otot serta meningkatkan rentang gerak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Pijatan dapat meningkatkan serotonin dan dopamin dan menurunkan kortisol dan norepinefrin. Efek peningkatan level serotonin dapat menurunkan nyeri punggung dan tungkai. Peningkatan dopamin, menurunkan kortisol dan norepinefrin dapat mendukung tidur dan mengurangi masalah psikologis selama postpartum. Yang keempat, meningkatkan fungsi sistem saraf. Pijatan dapat merangsang saraf-saraf di kulit dan otot, membantu dalam merangsang sistem saraf dan meningkatkan respon tubuh terhadap rangsangan fisik dan emosional. Yang kelima, meningkatkan produksi endorfin. Pijatan dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon perasaan baik alami tubuh. Ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang keenam, meningkatkan fungsi organ dalam. Pijatan yang terarah juga dapat merangsang organ dalam seperti lambung, usus, dan ginjal. Ini dapat meningkatkan pencernaan, penyerapan nutrisi, dan fungsi eliminasi. Yang ketujuh, peningkatan kinerja sistem pernapasan. Pijatan pada daerah dada dan punggung atas dapat membantu memperkuat otot-otot pernapasan dan memperbaiki kapasitas paru-paru. Ini dapat membantu dalam mengatasi masalah pernapasan seperti sesak napas. Yang terakhir, meningkatkan peredaran limfa. Pijatan juga dapat merangsang peredaran limfa yang membantu dalam membersihkan sel-sel tubuh dari racun dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lanjut, edukasi selanjutnya pada Ibu Nifas, yaitu teknik menyusui. Teknik menyusui yang benar dapat membantu dalam menjaga postur tubuh yang seimbang dan mengurangi resiko nyeri otot. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi ASI, meningkatkan nutrisi bagi bayi, mengurangi resiko masalah kesehatan, serta dapat menciptakan hubungan yang kuat bagi ibu dan bayi. Nah, berikut langkah menyusui yang benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, peras sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola sekitarnya. Manfaatnya adalah sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Yang ketiga, ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Yang keempat, posisikan bayi dengan benar. Pertama, bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi diletakkan dekat lengkungan siku ibu. Lakukan siku ibu, bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Yang kedua, perut bayi menempel ke tubuh ibu. Ketiga, mulut bayi berada di depan puting ibu. Yang keempat, lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu, jangan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Tangan yang di atas boleh dipegang ibu atau diletakkan di atas dada ibu. Kelima, telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus. Keenam, bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar. Kemudian dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Yang terakhir, cek apakah perlekatan sudah benar. Lanjut, edukasi Ibu Nifas mengenai postur tubuh yang baik. Teknik menyusui yang benar dapat membantu dalam menjaga postur tubuh yang seimbang dan mengurangi risiko nyeri otot. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi ASI, meningkatkan nutrisi bagi bayi, mengurangi resiko masalah kesehatan, serta dapat menciptakan hubungan yang kuat bagi ibu dan bayi. Postur tubuh yang baik. Postur berdiri. Yang pertama, berdiri dengan tegak dan tinggi dengan bahu ke belakang. 2. Jaga agar kepala tetap sejajar dengan tubuh. 3. Tarik perut. 4. Merentangkan kaki selebar bahu. 5. Jangan mengunci lutut. 6. Tumpukan beban kamu, terutama pada bagian depan telapak kaki. Terakhir, biarkan tangan menggantung secara alami di sisi tubuh. Postur duduk. Saat duduk, boleh lakukan beberapa tips seperti ini. Yang pertama, menyesuaikan ketinggian kursi kamu sehingga kaki bertumpu rata pada lantai atau pada pijakan kaki. Kedua, jaga lutut kamu di pinggul atau di bawah pinggul, jangan menyilangkan kaki. Pergelangan kaki harus berada di depan lutut kamu. Beri jarak kecil antara bagian belakang lutut dan bagian depan tempat duduk kamu.
Ketiga, sesuaikan kursi untuk menopang punggung atau letakkan galungan handuk atau bantal kecil di belakang punggung bawah. Pastikan bagian atas monitor kamu berada pada atau sedikit di bawah ketinggian mata. Lalu jagalah keseimbangan kepala dan leher dan sejajar dengan tubuh kamu. Selanjutnya, rilekskan bahu. Yang terakhir, jaga agar lengan bawah kamu sejajar dengan lantai. Evaluasi Nyonya L telah dilakukan pijat tubuh dan edukasi terkait teknik menyusui yang benar, postur tubuh yang benar pada ibu, menganjurkan ibu untuk makan, minum, dan istirahat yang cukup, dan tidak menganjurkan ibu untuk mengangkat benda berat. Dan sekarang, rasa lelah ibu telah hilang, pegal-pegal di badan ibu telah hilang, ibu merasa senang setelah dipijat dan diberikan edukasi, serta kualitas tidur ibu juga baik, TTV normal. Nah, terima kasih. Sekian edukasi pada Ibu Nifas dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.